30 Januari lalu, TNI Angkatan Laut meresmikan penamaan dua kapal perang baru buatan Italia di galangan kapal Fincantieri Muggiano, Italia. Kedua kapal ini merupakan jenis kapal patroli lapas pantai besar dan merupakan produk terbaru dari negara Italia. Dengan bobot sekitar 4.900 ton dan panjang 143 meter, kedua kapal ini menjadi kapal kombatan terbesar dan tercanggih yang dimiliki TNI AL saat ini. Sesuai dengan Undang-Undang Industri Pertahanan, setiap pengadaan alutsista dari luar negeri diwajibkan adanya timbal balik berupa imbal dagang, kandungan lokal, dan offset. Dari pengadaan kapal Italia ini, industri pertahanan Indonesia mendapatkan bagian berupa peningkatan kemampuan galangan kapal nasional, simulator, desain kapal perang, hingga perawatan dan pemeliharaan. It is absolutely key. We strongly believe that long-term collaboration are based upon joining forces with the local companies, joining forces with the regional competencies, creating together supply chains, creating accordingly industrialization, employment, and know-how and technology sharing. So this is the business model of Fincantieri. Di matra udara, PT Dirgantara Indonesia juga mendapatkan manfaat dari pengadaan pesawat tempur Rafale. Saat ini, sebagian tenaga ahli PT DI sudah dikirim ke Perancis untuk pelatihan. Untuk Rafale bahkan kami punya offset dan sudah jalan CBT. Jadi kami yang membangun bagaimana computer based trainingnya itu untuk training para operator di Rafale. Nah itu offset kami dan itu sudah menghasilkan bisnis. Saya tidak perlu mengatakan berapa jutanya, tapi itu sudah menghasilkan bisnis bagi PT DI dari offsetnya Rafale. Selain menjadi bagian dari rantai pasok global persenjataan luar negeri, industri pertahanan nasional juga dituntut mampu melakukan perawatan di dalam negeri. Hal ini juga menjadi bagian dari alih teknologi yang juga mampu menyerap tenaga kerja, seperti misalnya saat pengadaan meriam kapal perang. Tim Pindad pada saat itu ada yang fisik sana lebih ke proses maintenance meriam ya. Maintenance meriam itu seperti apa, karena nanti pada saat itu udah di-deliver dan digunakan oleh kesatuan gitu kan, jadi gimana caranya Pindad bisa melakukan support nih untuk maintenance-nya, kemudian repair-nya gitu kan, jadi lebih ke arah sana. Dalam 5 tahun terakhir memang terjadi belanja alutsista besar-besaran dari luar negeri. Impor tersebut sudah seharusnya diimbangi dengan penguasaan teknologi untuk industri pertahanan dalam negeri. Tapi ketika kita memilih mengambil produk dari luar negeri, ada standar TKDN yang harus dipenuhi, minimal 40-45%, sehingga tetap memberikan kontribusi revenue pada Indonesia. Kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk menyerap penguasaan teknologi canggih dari luar negeri sejatinya sudah tak diragukan lagi. Yang diperlukan kini adalah konsistensi dan komitmen kuat dari pemerintah untuk kemandirian pertahanan nasional. Iwan Hermawan, WIARI, Bandung, Jawa Barat.